Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini belajar lagi sama Bu Delsa ya. Sekarang kita akan belajar matematika pertemuan kedua, materinya tentang materi yang pertama, pecahan desimal. Yang kedua, persen. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita persen. Disimak ya teman-teman. Yang dimaksud dengan bilangan desimal yaitu bilangan yang memiliki tanda koma. Misalnya 0,5. Bilangan desimal 0,75. Itu juga bilangan desimal 0,08. Jadi yang dimaksud dengan bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki tanda koma. Seperti itu ya teman-teman. Di pembelajaran pertama kita kali ini, kamu harus bisa mengubah pecahan ke bentuk desimal. Contoh, ada pecahan 1/2. Nah, pecahan 1/2 ini harus kamu ubah ke dalam bentuk desimal atau yang ada tanda komanya. Bagaimana caranya? Yuk kita kerjakan sama-sama. Caranya, pembilang dibagi penyebut. Atas bagi bawah. 1 dibagi 2. Pembagiannya masih sama seperti cara pembagian biasa ya. 1 bagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa, kamu harus tulis angka 0 di atas, kemudian ditambahkan koma. Kalau sudah begini, otomatis akan bertambah angka 0 di sini yang ada di dalam. Sekarang jadi berubah berapa? 10 ya. Nah, sekarang jadi 10 dibagi 2. 5. 5 dikali 2, 10. 10 dikurang 10, habis. Maka jawabannya adalah 0,5. Jadi, bentuk pecahan 1/2 jika diubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,5. Contoh kedua ya teman-teman. Pecahan 9/4. Ubahlah ke dalam bentuk desimal. Caranya masih sama. Pembilang dibagi penyebut. Jadi 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 dapat 2. 2 dikali 4, 8. 9 dikurang 8, 1. 1 bagi 4 tidak bisa. Sebab 1 lebih kecil daripada 4. Caranya adalah sama seperti tadi. Tambahkan koma. Kalau sudah ditambahkan koma, otomatis akan bertambah 0 di sini. Kenapa nggak ditulis angka 0, di sini? Sebab sudah ada angka 2.
Kalau yang tadi belum ada angkanya. Jadi ditulis 0, kalau di sini sudah ada angka 2, jadi kamu tidak perlu lagi menulis angka 0, kamu cukup tulis tanda komanya saja. Lanjut ya, sekarang 10 dibagi 4. 2 dikali 4, 8. 10 dikurang 8, 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, sebab 2 lebih kecil daripada 4. Jadi bagaimana? Kamu tidak perlu lagi menulis tanda koma di sini. Tidak perlu. Karena di sini sudah ada tanda koma. Cukup satu tanda koma saja. Kamu bisa tinggal tambahkan angka 0. Ya. Sekarang 20 dibagi 4. 5. 5 dikali 4, 20. 20 dikurang 20, habis deh. Jadi, pecahan 9/4 jika diubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 2,25. Lanjut ya. Sekarang, pecahan 2/10, 5/100, dan 78/1000. Ketiga pecahan ini harus kamu ubah ke dalam bentuk desimal. Caranya bisa kamu kerjakan seperti tadi, pembilang dibagi dengan penyebut. Tapi khusus untuk penyebut yang memiliki angka 0, seperti per 10, per 100, per 1000, Ibu punya trik cepatnya nih. Perhatikan ya. Pertama, kamu tulis dulu pembilangnya. 2. Dalam pecahan, per itu artinya dibagi. Karena dibagi, kamu bisa tulis angka 0 di sebelah kiri. Kamu bisa tulis angka 0 sebanyak 3. Sebetulnya, kamu bebas tulis angka 0 sebanyak apapun, tapi Ibu cukup tulis 3 saja ya. Selanjutnya, penyebut angka 10 ini punya berapa angka 0? 1. Jadi kamu bisa geser 1 langkah ke arah kiri sebab dibagi. 1. Kemudian kasih tanda koma. Jawabannya adalah tulis yang sebelum koma dan setelah koma. Jawabannya 0,2. Jadi kalau dibagi, geser ke kiri. Kalau dikali, geser ke kanan. Sebanyak apa gesernya? Tergantung penyebutnya punya berapa angka nolnya. Kalau dia punya 1, gesernya 1. Kalau dia punya 2, gesernya 2. Lanjut ya. 5/100.
Tulis pembilangnya dulu. 5. Kemudian karena dibagi per, tulis angka 0 di sebelah kiri. Gesernya berapa langkah? Tinggal dilihat di sini ada berapa nolnya. 1, 2. Jadi gesernya ke kiri 2 langkah. Dari sini ya. 1, 2. Kasih koma. Ambil angka dari sebelum koma. Jadi, jawabannya adalah 0,05. Contoh terakhir ya. 78 per 1000. Tulis dulu pembilangnya. Karena per jadi dibagi, tulis angka 0 di sebelah kiri. Gesernya sebanyak 1, 2, 3. Karena punya nolnya 3. Jadi geser ke kiri 3. 1, 2, 3. Kasih koma. Jadi jawabannya adalah 0,078. Seperti itu ya teman-teman. Cara cepat ini hanya khusus untuk pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau tadi kamu harus mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal, sekarang dibalik. Kamu harus mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Contoh, 0,32 kamu harus ubah ke dalam bentuk pecahan. Caranya adalah kamu tulis dulu angka setelah koma. 32. Per. Kamu bisa tulis dulu 1 di sini. Kemudian hitung ada berapa angka di belakang koma. 1, 2. Ada 2 angka. Lalu kamu bisa tulis 0 sebanyak 2 karena ada 2 angka. Jadi jawabannya 32 per 100. Jadi 0,32 kalau diubah ke bentuk pecahan adalah 32 per 100. Contoh kedua, 0,6 ubahlah ke bentuk pecahan. Tulis angka setelah koma. 6. Per, kamu bisa tulis dulu angka 1. Ada berapa angka setelah koma? 1. Jadi kamu tulis angka 0 sebanyak 1. Nah, jadi jawabannya 6 per 10. Selanjutnya ya contohnya. 0,123.
Ubahlah ke bentuk pecahan. Tulis angka setelah koma. 1, 2, 3. Tulis dulu per 1. Kemudian hitung ada berapa angka setelah koma. 1, 2, 3. Jadi kamu bisa tulis angka 0 sebanyak 3. Jadi jawabannya adalah 123 per 1000. Seperti itu ya teman-teman cara mengubah desimal ke bentuk pecahan. Materi yang kedua yaitu persen. Persen atau per 100. Jadi pecahan apapun yang memiliki penyebut 100 atau per 100 itu disebutnya persen. Lambangnya seperti ini ya. Pecahan apapun yang memiliki penyebut 100 itu bisa dilambangkan dengan persen. Misalnya 25 per 100 kamu bisa tulis dengan 25%. Sepuluh per 100 kamu bisa tulis 10%. 43 per 100 kamu bisa tulis 43%. Begitu teman-teman. Selanjutnya mengubah pecahan ke persen. Jadi kamu harus bisa mengubah pecahan ke bentuk persen. Contoh nomor 1. 1 per 100. Kalau sudah per 100, penyebutnya 100, gampang banget. Kamu bisa tulis 1%. Kalau sudah per 100 itu artinya persen. Nomor 2. 10 per 20. Wah, ini penyebutnya belum 100. Jadi, kamu harus ubah dulu penyebutnya ke 100. Kamu harus ubah 50 menjadi 100. Coba 50 kali berapa? Hasilnya 100. Dikali 2. Kalau di bawah dikali 2, maka atas juga harus dikali 2 ya. Jadi pembilang dan penyebut atas dan bawah harus dikalikan dengan sama. Kalau di bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. 50 dikali 2 hasilnya 100. 10 dikali 2, 20. Sekarang sudah menjadi 20 per 100. Penyebutnya sudah 100 ya, jadi sudah bisa kita ubah menjadi persen. 20%. Contoh nomor 3. 5 per 20. Belum 100 ya. Maka harus kita ubah dulu 20 menjadi 100.
20 dikali berapa hasilnya 100? 5. Kalau di bawah dikali 5, atas juga dikali 5 ya. Dua 20 dikali 5 sudah 100. 5 dikali 5, 25. 25/100 sama dengan 25%. Nomor terakhir, 7/25. Harus diubah lagi nih ke bentuk per 100. Dua puluh lima dikali berapa? Hasilnya 100. 4. Bawah dikali 4, atas juga harus dikali 4 ya. 25 dikali 4, hasilnya 100. 7 dikali 4, 28. 28/100 sama dengan 28%. Begitu ya, teman-teman. Masuk ke materi ketiga. Menyelesaikan soal cerita persen. Contoh soalnya. Di suatu swalayan sedang ada diskon 25% untuk sepatu. Jika sepatu yang dibeli Andi seharga 100.000, berapa rupiah yang harus dibayar? Caranya adalah kita harus tahu dulu berapa sih diskonnya. Diskon itu artinya potongan harganya. Jadi kamu harus tahu dulu potongan harganya berapa sih? Dengan cara diskon dikali harga awal. Diskonnya 25%. Harga awalnya 100.000. Dua 25% itu artinya 25/100 kan? Rp100.000. Di sini ada 02. Bisa kamu coret di sini dengan 02. Itu ya. Coret, coret. 25 dikali 1.000. Per 1 tidak usah dianggap lagi. 25 dikali 1.000, 25.000. Jadi, potongan harganya atau diskonnya yaitu sebesar 25.000. Eits, tapi belum selesai. 25.000 ini adalah harga potongannya.
Yang ditanyakan berapa yang harus dibayar. Caranya, harga awal dikurang harga diskon. Harga awalnya berapa? 100.000. Dikurang potongan diskonnya, yaitu 25.000. Rp100.000 dikurang 25.000, yaitu 75.000. Jadi, harga yang harus dibayar Andi adalah 75.000, sebab potongan harganya yaitu 25.000.